Kembali lagi di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Dan sudah hadir bersama kita Bella Safira. Wow, tidak ada yang berubah dari seorang Bella Safira, tetap terlihat cantik sekali. Thank you. Jadi- Komplimennya terlalu tinggi nih. Jadi apa sih? Apa rahasianya tetap terlihat cantik, tidak ada yang berubah No, sama I don't have sekali? any secret. Masa sih? Nggak ada resepi yang berlebihan. Embrace aja, happy, joyful, nikmati. Nikmati, bersyukur apa yang ada, dinikmati. Dinikmati apapun itu ya. Yang penting happy, pikirannya positif Ya ya. harus positif, benar. Karena I kalau see. nggak positif kita tertunggangi oleh pikiran-pikiran yang merusak. Iya, yang negatif. So are you happy? I am supposed to, and I am. Kita seneng ya kalau punya bintang tamu yang embrace rasa bahagia ya kan. Ya. Termasuk juga embrace seorang Bella Safira ini dari zaman dulu sampai dengan sekarang dengan dunia keartisannya. Siapa yang gak kenal sih? Gadis Sampul tahun 1988. Kemudian sempat menghilang dari layar televisi. Sekarang muncul kembali. Kenapa? Apa alasannya muncul kembali di layar televisi? Aku kangen sama Trans TV. Sweet sekali. Diplomatis ya. Iya, tapi sebenarnya apa? Apa ada kerinduan yang mendalam untuk muncul di layar TV atau Kalau rindu pastilah. Pasti. Namanya kita besar di situ. I was grown up like setiap hari kerjanya begitu. Kerja aku adalah di lokasi syuting. Tapi tidak ada tujuan untuk yang seperti comeback seperti dulu. Iya. Kayak ini melepas kerinduan, ketemu teman-teman lama, teman baru. Muncul sesekali. Muncul sesekali dan Oke. ada nilai positifnya dong. Selalu Apa? ada manfaat. Seperti gini kan banyak orang yang mungkin tidak tahu ya apa yang dikerjakan sih oleh Bella sekarang, bagaimana keadaannya gitu. Ya. Jadi this is me. apa yang dikerjain selama ini? Selama ya, kurang lebih 9 tahun menikah dengan Iya, seorang iya. letnan jenderal. Apa tuh? Apa nggak boleh sama suami untuk balik ke layar televisi apa gimana? Susah tuh kalau kita describe kata-kata tidak boleh karena kesannya jadi nggak bijak. Bukan Iya. itu mungkin ya. Tapi ini masalah pilihan. Karena saya sekarang memang harus mengurus rumah tangga ya. Oke. Tujuannya itu dan dulu 9 tahun itu yang ngurus organisasi. Organisasinya besar banget. Jadi kita harus committed, kita harus respect, kita harus punya integrasi. Integrasi, gitu. Yes. integritas Itu harus ya. integritas, kok integrasi? Integritas ya. Baik, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, Mbak Bella Safira boleh silakan tanggapi ya. Ada sebuah artikel yang akan kita kasih unjuk untuk seorang Bella Safira. Baik, ini di artikelnya, boleh kita keluarkan. Nah, ini kita lihat bersama. Judul artikelnya Jadi Istri Tentara, Bella Safira ungkap perjuangan di awal pernikahan. Opo iki, perjuangannya tuh apa yang di awal Oh, pernikahan? panjang lah perjuangan namanya. Gini ya, saya menikah tuh dalam usia yang tidak terlalu muda. Sudah punya sikap hidup, sudah punya prinsip, sudah punya pendapatan yang sangat mumpuni. Banyak dikenal orang, ya kita harus, itu nggak bisa ditolak karena memang begitu situasi saya saat itu ya. Berbeda keimanan, menikah dengan seseorang yang berpangkat dalam satu institusi yang begitu besar, kuat dan dasar negara ini kan military Iya. gitu loh. Dan beliau orang yang perfeksionis, ya saya juga orang yang perfeksionis. Nah itu nggak gampang. Beda iman waktu itu juga kan. Saat itu ya. Ya penerimaan dari keluarga akan adalah pasti dislike, like or dislike pasti ada. Belum dari komunitas yang merasa memiliki Bella juga. Oh aku kenal banget nih sama dia, oh dia tuh gini gitu. Dan respon komen yang masuk kan banyak yang sebetulnya menyakiti hati saya. Kayak gimana Orang itu tua misalnya? saya pasti dong. Misalnya? Contoh, apa mereka nggak tahu ya kalau kalau itu posisinya dibalik kepada mereka gimana gitu. Jadi menghakimi itu cepat sekali. Memang paling mudah untuk menghakimi ya, tapi jangan lupa ketika menghakimi satu jari menunjuk orang lain, tapi 4 jari menunjuk diri sendiri. Mbak Bella Safira, kami akan mengajak Mbak Bella Safira untuk menuju ruang hati, untuk kita berbicara dari hati ke hati. Mari. Silakan. Mari. Silakan. Bersama-sama di ruang hati ini kita memiliki. Ini apa ini? Kain hitam. Ini adalah sekali. cermin hati. Oke. Wow. Oh, nice.
Mbak Bella Safira, kami akan memberikan pertanyaan untuk Mbak Bella Safira. Silahkan dijawab sambil menatap. Harus tatap cermin nih. Menatap Cermin. sosok yang ada di cermin tersebut. And it's you. Oke. Let's talk to yourself. Mari berbicara Talk dengan to diri myself. sendiri. So, okay. What am I supposed to talk about myself? Bella Safira, Ya. apa yang Bella Safira lihat dari diri sendiri? Seperti apa Bella Safira yang sekarang? I'm a fighter. I survive. I always feel gratitude. Saya selalu bersyukur. I love myself, confident, tapi juga sering vulnerable. Sering. Ada saat-saatnya. Itu lebih tepatnya. Oke. Kalau ngelihat diri sendiri di dalam cermin, hal apa sih yang membuat Mbak Bella itu merasa tidak sempurna? Yang tidak sempurna ya. Banyak lah, pastinya ada beberapa hal yang tidak sempurna. Kalau menurut saya adalah cita-cita utamaku dalam profesi itu tidak berubah ya. Twisted, berubah. Terus tidak sempurna mungkin juga karena belum ada keturunan, jujur ya, dari saya sendiri. Lalu tidak bisa menyenangkan dan memuaskan semua orang. Dalam keluarga saja sulit, apalagi yang menyangkut orang di luar keluarga kami. That's not easy. Difficult part of my life. Tidak sempurna karena apalagi ya? Banyak ya, apa ya? Any idea? Nggak apa-apa. It's okay. Tapi tadi sempat juga menyebutkan kalau tidak sempurna salah satunya karena belum bisa memiliki momongan. Iya. Tapi sebenarnya sejauh ini 9 tahun menikah, apa udah banyak usaha yang dilakukan untuk mendapatkan momongan atau memang Banyak, yaudah lillahi ta'ala? Banyak dan orang nggak perlu tahu. Yang tahu itu saya, bahkan mungkin suami saya hanya tahu setengah jalannya. Wow. Yang paling tahu saya dan tentu saja dokter yang involved. Kenapa? Tapi itu semua jangan disalah interpretasikan ya. Karena di sini tidak ada kekecewaan, tidak ada kepahitan. Yang ada adalah lesson learned. Pelajaran hidup yang sudah saya dapatkan. Gitu. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah manusia boleh berharap tapi Tuhan yang menentukan. Dan usaha itu gini, lebih baik kita berusaha daripada kita tidak berusaha. Mbak Bella Safira tadi menyampaikan satu hal bahwa tidak semuanya suami tahu tentang usaha yang dilakukan Bella Safira. Mengapa disimpan sendiri? Oke, kenapa disimpan sendiri? Laki-laki itu dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Jadi mau kita apakan juga nggak bakal bisa sama. Vibe-nya, emosinya itu dalam level yang berbeda. Tapi kita berdua dan semua saya yakin ratusan juta pasangan suami istri di muka bumi ini itu punya kecerdasan yang di level tertentu, they just know. I mean kita tuh bukan orang yang kerdil ya, kita bukan orang yang hidup sendiri, kita punya komitmen yang kita jalankan, respect dan salah satunya adalah ini gitu. Dan tidak ada kekecewaan dalam hati kita berdua, nggak ada. Good. Yes. Tidak ada Is it? kekecewaan. Yes. Itu yang paling penting juga di dalam kehidupan. Tapi namanya hidup itu nggak semuanya kadang berjalan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan yang diharapkan. Pasti juga akan ada momen-momen yang sulit sekali untuk diterima, sulit kali untuk kita hadapi. Ada nggak momen-momen yang berat untuk seorang Bella Safira? Ada. Saya seringkali melalui momen-momen berat tanpa orang sekeliling saya menyadarinya. Tanpa. Jadi kalau lihat saya di segala kesempatan itu kayak dia happy aja ya gitu. Kayaknya dia, bukan saya happy aja,
Tapi kedewasaan saya yang sudah melalui begitu banyak dinamika kehidupan sejak saya muda remaja, mampu keluarnya itu sisi yang dilihat orang itu positif. Kan nggak perlu kita berbagi apa yang detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari, nggak perlu. Bahkan tahun ke tahun nggak semua orang tahu. Ini ada banyak cerita ya dari saya kecil. Kan pasti kita pernah ngalamin hal-hal yang nggak enak. Contoh, SMP aja saya dibully sama guru saya sendiri. Saya baru cerita ke ibu saya tahun lalu. Oh Wow. ya? Yes. Dibully gimana Mbak? Dibully sama guru sendiri. Apa yang diomongin sama gurunya? Saya hanya karena saya gini, posisi gini ya, ini guru galak banget orang NTB. Maaf, saya cinta NTB, tapi kebetulan guru saya itu orangnya agak emosional. Saya cuma duduk gini dan ambil napas. Nah, pindah begini saya dilempar penghapus dan tidak boleh ikut pelajaran dia 3 minggu. SMP usia saya masih 13 tahun. Ini Mbak Bella baru ceritakan Tahun lalu. Mbak Bella Safira, berarti kalau kita dengar seorang Bella Safira ini seperti sebuah gelas, airnya ia simpan sendiri. Tapi kalau gelas diisi dengan air terus-menerus tanpa dibagikan ke gelas lainnya, Luber. ya akan luber juga. Jadi ternyata di balik senyumnya ini juga banyak kejadian-kejadian atau cerita-cerita kehidupan yang Banyak. nggak bisa disenyumin ternyata ya. Oh banyak, saya aja umur 16 tahun diginiin sama seorang produser, kurang cantik. Coba tolong, jangan ada di sini. Ini, Nah. yang ada di cermin ini, kurang cantik. Iya. Wow. Tapi saya sayang dia dan dia sangat mencintai saya sampai akhir hayatnya dia meninggal. Saya pun menangis pada saat beliau meninggal. Dan begitu saya sudah di on the top waktu itu, beliau sangat-sangat minta saya dikontrak. Dia udah nggak tahu tuh cerita saya 16 tahun waktu itu. Gitu. Oke. Beliau nggak tahu. Bella Safira, apa doa yang selalu dipanjatkan oleh seorang Bella Safira? Apa doa yang saya panjatkan ya? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri pasti saya sehat ya. Kedua saya selalu memiliki rasa bersyukur. Yang ketiga ini agak ya Tuhan, saya belum siap kehilangan orang tua saya. Belum siap. Orang tua saya, ayah saya 81 tahun, ibu saya 82 tahun, tapi saya belum siap. Karena usia rata-rata orang sekarang 70-an ya, 70 sekian. Jarang, mereka masih bersama. Di usia pernikahan yang sudah 58 tahun. Iya. Ya itu saya belum siap. Oke, Bella Safira, apa yang ingin Bella Safira sampaikan untuk diri sendiri? Untuk saya sendiri. Anything you would like to say? Oke, untuk saya sendiri tetap jadi fighter, strong woman, dan apa ya namanya, nggak ada yang lain sih, itu aja. Dan saya bisa dari hidup saya mempunyai kontribusi yang positif untuk banyak orang, itu yang saya selalu minta. Amin. Jadi itu yang saya banyak minta kepada Yang Maha Kuasa, saya diberi kesempatan memberikan kontribusi positif pada banyak orang. Amin. Amin. Kami berharap apapun permasalahan hidup, perjuangan hidup seorang Bella Safira dalam menghadapinya tetap sama seperti yang tergambarkan dalam cermin. Walau di dalam hati kita tidak pernah tahu. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di Heart to Heart. Thank you.